Shalom, salam NKRI harga mati. Nah, pada kesempatan hari ini saya sedang berada di kompleks Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Banyak orang yang tidak tahu bahwasanya kota Rengas Dengklok ini adalah sebuah kota yang merupakan kota bersejarah bagi berdirinya negara Indonesia. Proklamasi 17 Agustus tidak akan ada kalau tidak ada peristiwa Rengas Dengklok. Maka Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok ini merupakan sebuah monumen yang merupakan ikonnya kota Rengas Dengklok, kebanggaannya kota Rengas Dengklok, kebanggaannya juga masyarakat Karawang, kota Pangkal Perjuangan. Ada apa dengan peristiwa Rengas Dengklok? Kenapa Rengas Dengklok sebagai kota yang tercatat di dalam sejarah perjalanan lahirnya negara Indonesia? Yuk, baiklah kalau begitu, kita simak pemaparan yang berikut ini. Pada tahun 1945, Indonesia itu di bawah jajahan negara Jepang. Dan pada waktu itu juga sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Dan tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang sudah kalah dengan negara sekutu. Dengan demikian, Jakarta, Indonesia, berarti tidak ada yang menguasai lagi. Terjadi kekosongan pemerintahan, terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, melihat seperti ini, maka para pemuda yang ada di Jakarta ingin segera memerdekakan Indonesia. Mereka menghadap kepada Bung Karno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang sudah kalah. Namun Bung Karno selaku ketua PPKI menolak desakan para pemuda ini. Wah, tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi kebulatan tekad antara para pemuda dan golongan tua yang tadi diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, karena perundingan ini gagal, maka kemudian pada tanggal 16 Agustus pagi, tepatnya jam 3 pagi, para pemuda yang terdiri dari Khairul Saleh, kemudian Sukarni, kemudian DN Aidit, Wikana, ini membawa paksa Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke kota Rengas Dengklok. Nah, kenapa kota Rengas Dengklok yang dituju, ya, bukan kota-kota lain? Ternyata kota Rengas Dengklok ini kota yang sudah aman, kota yang dikuasai oleh tentara peta, yang sudah berhasil dikuasai oleh tentara peta. Jadi dengan demikian diharapkan Bung Karno dan para pemuda tadi bisa mengadakan musyawarah untuk bertekad memproklamasikan Indonesia tanpa pengaruh oleh Jepang. Kalau Bung Karno masih berada di Jakarta, masih di bawah pengaruh Jepang, tidak mungkin Bung Karno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan. Maka kemudian tanggal 16 Agustus pagi, jam 3 pagi, Bung Karno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo dibawa ke kota Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya di kota Rengas Dengklok inilah kemudian terjadi kebulatan tekad bahwa Bung Karno bersedia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selama di kota Rengas Dengklok, Bung Karno menginap di sebuah rumah yang sekarang disebut rumah sejarah. Dahulu ini adalah rumah tempat tinggalnya Mpek Jio Kisyong. Di tempat ini, Bung Karno, Bung Hatta, dan rombongan dari Jakarta beristirahat. Rumah ini sekarang disebut rumah sejarah. Nah, anak-anak, setelah Mr. Ahmad Subarjo menjanjikan, ya, kepada para pemuda, berjanji bahwa Bung Karno akan dibawa ke Jakarta
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan meminta izin, maka para pemuda kemudian mengizinkannya Bung Karno untuk dibawa kembali ke Jakarta. Dan betul anak-anak, di kota Rengas Dengklok inilah yang terjadi kebulatan tekad perjanjian ya, bahwa Indonesia akan segera diproklamasikan besok pagi. Sang Merah Putih berkibar di Jakarta pada tanggal 17 Agustus. Tetapi tanggal 16 Agustus para pemuda yang ada di kota Rengas Dengklok ini sudah mengibarkan bendera merah putih. Ya walaupun benderanya terbuat dari kertas kue ya. Kertas kue yang warnanya merah dan putih yang dibeli di pasar Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus sudah dikibarkan di kota Rengas Dengklok. Maka sebagai penghargaan terhadap peristiwa ini, kemudian di Rengas Dengklok dibangunlah monumen kebulatan tekad. Dan setelah monumen ini dibangun, kemudian juga dibangun kembali monumen yang baru, monumen kebulatan tekad yang lengkap dengan tempat atau lapangan untuk sarana stadion, untuk sarana upacara bagi pemerintah Kecamatan Rengas Dengklok, juga sering dipakai untuk upacara-upacara memperingati hari besar untuk pemerintahan Kabupaten Kerawang. Demikian peristiwa Rengas Dengklok. Kita selaku masyarakat Rengas Dengklok atau anak-anak semua yang dilahirkan, dibesarkan di kota Rengas Dengklok harus mengerti sejarah kota Rengas Dengklok. Bahkan lebih daripada itu, anak-anak harus mengisi perjuangan, mengisi kemerdekaan dengan cara memajukan kota kita ini, kota Rengas Dengklok. Belajarlah dengan baik, harumkan terus nama baik kota Rengas Dengklok, Karawang. Salam dari kota Rengas Dengklok. Merdeka! 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 I love kota Rengas Dengklok.